Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Syafira Milenia, nomor induk mahasiswa 1810210043 dari kelas PPAB semester 6. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan mereview sebuah jurnal guna memenuhi tugas ulangan akhir semester desain pembelajaran bahasa Arab yang diampu oleh Ibu Muflihah. Jurnal yang saya angkat yaitu berjudul Pendekatan Andragogi dalam Pembelajaran Bahasa Arab yang ditulis oleh Cahya Edi Setiawan yang terdapat pada PDF Al-Maharoh Jurnal Pendidikan Bahasa Arab volume 3 nomor 2 Desember 2017 atau 1439 Hijriah. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pemahaman pendekatan andragogi. Andragogi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, andra dan agogos. Andra itu berarti orang dewasa, sedangkan agogos berarti pemimpin atau pembimbing. Jadi dapat ditarik kesimpulan, andragogi adalah ilmu tentang cara membimbing orang dewasa dalam proses belajar. Yang selanjutnya yaitu prinsip pendekatan andragogi. Menurut pendapat Muhammad Badawi El-Said, prinsip pendekatan andragogi itu terdapat 13 macam. Yang pertama, nilai manfaat. Yang kedua, sesuai dengan pengalaman. Yang ketiga, masalah sehari-hari. Yang keempat, praktis. Yang kelima, sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, menarik. Yang ketujuh, berpartisipasi secara aktif. Yang kedelapan, kerjasama. Yang kesembilan, pembelajaran yang tidak kaku dalam suasana informal. Yang kesepuluh, metode belajar yang bervariasi. Yang kesebelas, menghilangkan faktor ketakutan. Yang ke-12, mengarahkan dan memberi motivasi belajar, tetapi bukan diceritakan. Yang terakhir, yang ke-13 itu menunjukkan antusiasme. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang prinsip belajar orang dewasa. Di sini terdapat 10 prinsip tentang belajar bagi orang dewasa. Yang pertama yaitu readiness. Peserta didik dapat mencapai hasil belajar apabila guru menyiapkan peserta didik itu baik secara fisik maupun mental. Yang kedua yaitu sequencing. Seseorang akan lebih mudah belajar jika materi pelajaran diberikan setahap demi setahap, dari yang mudah lalu menuju yang lebih sulit. Yang ketiga yaitu understanding. Seseorang peserta didik dapat belajar dengan baik jika ia mengerti apa yang ia pelajari, untuk apa ia belajar, dan kemampuan apa yang akan dimiliki setelah ia selesai mempelajari pelajaran tersebut. Yang keempat yaitu participation. Belajar dapat terjadi melalui peran serta secara aktif dari orang yang belajar baik secara fisik maupun mental. Yang kelima yaitu feedback. Belajar akan lebih semangat jika peserta didik mengetahui hasil belajar yang telah mereka capai, mungkin sudah benar, belum benar, atau salah. Ini semua harus mereka ketahui agar dapat memperbaiki. Feedback bagi orang dewasa perlu diperhatikan dengan niat yang tulus dan tidak mempermalukan di depan umum. Yang keenam yaitu reinforcement. Pemantapan merupakan hal yang penting dalam proses belajar. Pemanfaatan ini dapat dilakukan dengan remedial maupun dengan pujian. Yang ke-7 yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar akan timbul apabila terkait dengan kebutuhannya.
Yang kedelapan yaitu persepsi. Belajar akan lebih efektif apabila terjadi usaha menghubungkan antara materi pembelajaran dengan pengertian atau pemahaman yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Yang kesembilan yaitu application. Pelajar akan lebih mudah jika peserta melihat relevansinya dan dapat diterapkan pada situasi kerja. Aplikasi merupakan salah satu hal yang harus terjadi dalam proses belajar setelah sebelumnya didahului dengan pengertian dan pemahaman atas pengetahuan dasarnya. Yang ke-10 yaitu transfer of learning. Melalui tahap aplikasi dimungkinkan dapat sampai pada tahap generalisasi, yaitu pemanfaatan atau penggunaan hasil belajar untuk memudahkan belajar dalam keadaan lain. Penjelasan yang selanjutnya yaitu tentang pembelajaran bahasa Arab menggunakan pendekatan andragogi. Konsep pembelajaran bahasa Arab menggunakan pendekatan andragogi adalah konsep tentang pembelajaran bahasa Arab bagi orang. Konsep tersebut meliputi aspek-aspek konsep diri orang dewasa, pengalaman orang dewasa, kesiapan belajar, serta orientasi waktu dan arah belajar. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu konsep diri. Yang dimaksud dengan konsep diri adalah keyakinan diri atau anutan diri. Menurut William D. Burke adalah seluruh persepsi tentang saya berhubungan dengan persiapan, keyakinan, nilai diri yang mencakup kemampuan, kelebihan, dan kekurangan yang merupakan titik sentral dari kesadaran perilaku seseorang. Yang kedua yaitu pengalaman. Dalam kehidupan orang dewasa mempunyai banyak pengalaman yang sangat beraneka. Pada masa kanak-kanak, pengalaman merupakan hal yang baru, sehingga dalam proses belajar orang dewasa, pengalaman dianggap sebagai sumber belajar yang sangat kaya. Dalam proses pembelajaran siswa, berbagai pengalamannya tentang bahasa Arab. Setiap siswa menceritakan pengalamannya tentang bahasa Arab. Hal ini akan lebih mempermudah guru untuk mengidentifikasi model pembelajaran yang efektif dan efisien untuk sebuah kelas belajar. Yang ketiga yaitu kesiapan belajar. Kesiapan belajar bagi orang dewasa adalah berorientasi pada tugas dan pekerjaannya, bukan pada pengalaman semata. Orientasi belajar adalah suatu kondisi di mana seseorang mampu belajar secara optimal dengan hasil belajar yang optimal. Aspek yang terakhir yaitu orientasi waktu dan arah belajar. Model pembelajaran bahasa Arab yang dikembangkan dengan pendekatan andragogi difokuskan dalam upaya meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran dalam bentuk keterampilan berbahasa Arab. Teori yang dijadikan landasan pengembangan model adalah teori pembelajaran konstruktivisme yang memandang bahwa belajar bahasa merupakan proses di mana peserta didik serasa aktif mengkonstruksi atau membangun bahasanya didasarkan atas pengetahuan bahasa yang telah dimilikinya. Dengan kata lain, belajar bahasa melibatkan konstruksi pengetahuan bahasa seseorang dari pengalamannya serta oleh dirinya sendiri. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.